Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Ba'd. Taib, ikhwah, insyaallah taala sanastamiru darsana. Kita akan melanjutkan pelajaran kita fi hadzal sabah pada pagi hari ini. Melanjutkan babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Kita telah mengenal sebelumnya pembagian i'rab. Jadi di setiap pembagian i'rab yang 4 kemarin, yaitu rafa, nasab, khafat, dan jazm, memiliki tandanya masing-masing. Memiliki tandanya masing-masing. Dan di bab inilah akan dibahas seluruh tanda dari setiap pembagian i'rab kemarin. Kita masuk ke tanda i'rab pertama, yaitu rafa. Tanda untuk rafa. Kita baca matan dari Al-Imam Ibnu Ajurum selaku penulis matan Ajurumiyah. Baru setelah ini kita akan bacakan syarah dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu taala. Tafaddal man yurid an yaqra hadzal matan. طيب تفضل اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannatsis salami. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Salimi. Salim. Naik sedikit. Wa jam'il muannatsis salimi. Wa jam'il muannatsis salim. Babul ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'i alamatil Lil dhammati raf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Oke, taib. Hasbuk. Syukran barakallahu fik akhuna Riki. Oke. Kita terjemahkan. Lil raf'i arba'u alamatin. Untuk i'rab rafa, dia memiliki 4 tanda. Apa saja 4 tanda yang dimiliki oleh i'rab rafa? Yang pertama itu adalah ad-dhammah. Jelas kita sudah mengetahuinya di awal setiap contoh yang telah lewat kemarin. Nah, dhammah menjadi tanda asal untuk i'rab rafa. Dan ada 3 lagi yang insyaallah ta'ala dia akan menggantikan nanti ketika dhammah tidak ada. Ketika tanda dhammah tidak ada. Tanda rafa berikutnya itu adalah wawu. Dan tanda rafa yang ketiga itu alif. Dan tanda rafa yang terakhir adalah nun. Nah, di sini Anda akan berikan sedikit lagi penjelasan bahwasanya i'rab itu kan memiliki tanda. Setiap i'rab memiliki tanda. Dan nanti dari masing-masing tanda yang dimiliki oleh masing-masing i'rab, dia juga punya posisi. Nah, juga punya posisi atau tempatnya
masing. Jadi misalkan tempat tanda domah bagi i'rab rafa. Nah, ini di mana aja? Taib. Nah, di sini diberikan fa ammad domatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Artinya, maka adapun domah fatakunu dia menjadi alamatan lirraf'i, dia menjadi tanda lirraf'i bagi rafa fi arba'ati mawadi'a. Jadi tanda domah bagi i'rab rafa dia terdapat di berapa tempat? Arba'ati mawadi'a. Ada di 4 tempat. Nah, empat tempat ini apa saja? Yang di sana berlaku tanda domah bagi i'rab rafa, yaitu isim mufrad, fil ismil mufradi, wa jam'it taksiri, wa jam'il muannatsis salimi. Dan satu lagi ada, nanti akan dibahas di lembar berikutnya. Jadi ini hanya diberikan 3 dulu. Nah, karena yang satunya itu nanti fi'il. Ini kan semuanya isim. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim kulluhum, semuanya isim. Karena tempat tanda domah bagi i'rab rafa yang satu lagi atau yang terakhir itu fi'il. Baik, kita baca syarah dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, si penjelasannya yakni annal kalimata yu'rafu, yakni annal kalimata yu'rafu raf'uha biwahidin min arba'i alamatin. Imma domatu. Jadi bahwasannya kata itu diketahui raf'uha, rafa'nya. Nah, diketahui rafa'nya suatu kata biwahidin min arba'i alamatin, dengan satu tanda dari 4 tanda-tanda ini. Gitu. Jadi kalau udah ada satu tanda ini dalam kalimat atau terdapat di suatu kata, maka antum bisa katakan kata tersebut i'rabnya rafa, karena sudah ada salah satu tanda dari i'rab rafa. Tanda dari i'rab rafa tadi apa saja? Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Tempat untuk tanda domah bagi i'rab rafa itu di mana aja? Fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannatsis salim. Sekarang immad domatu. Nah, bisa tanda domah. Contohnya ja'a zaidun. Nah, diulang kembali. Ja'a zaidun. Ja'anya fi'il madhi, zaidunnya fa'il. Di awal diberikan informasi atau kita juga udah dikasih tahu oleh pensyarah, Zaidun ini fa'il marfu'un. Dan ketika nanti antum ditanya, i'rabnya kan rofa si Zaid ini. Kedudukannya fa'il. Tandanya apa tanda rofanya? Tanda rofanya dommah fi akhirihi. Dommah bi dommatin zohiratin. Nampak dommahnya. Nah, fa Zaidun fa'ilun marfu'un bid domah. Maka Zaid dia adalah fa'il marfu'un yang dirofa'kan bid domati dengan domah. Kita masuk lagi contoh untuk tanda rofa yang kedua, yaitu wawu. Nah, wawu tempatnya di mana tadi? Misalkan di sini. Ja'a abuka. Ja'a abuka. Maka ja'a abuka, mana fa'il dari ja'a? Ja'a ini fi'il madhi. Abuka ini fa'ilnya. Ini dikenal juga dengan nama
asmaul khamsah. Nanti akan dibahas di tanda wawu ya, karena nanti kita lagi bahas tanda domah dan ini hanya sebagai pengantar saja, pensyarah berikan di sini. Gitu. Jadi abuka ini adalah asmaul khamsah dan tanda wawu di sini, nah itu menjadi tanda rofaknya si fa'il dari ja'a. Lanjut, waja'a zaiduna. Waja'a zaiduna. Zaid ini bentuknya jamak muzakkar salim. Karena jamak muzakkar salim itu ada perubahan dari bentuk mufrad yang mana tinggal diberikan wawu dan nun, ditambahkan wawu dan nun di akhirnya. Maka jadilah jamak muzakkar salim kalau bentuk mufradnya juga muzakkar. Maka di sini tanda i'rab dari az-zaidun i'rab rafa, tanda i'rab rafanya adalah wawu. Kita baca penjelasan abuka yang tadi. Fa abuka fa'ilun marfu'un bil wawi. Maka abuka adalah fa'il marfu yang kedudukannya di rofa. Dengan apa tandanya dia di rofa? Bil wawi, dengan wawu. Wa zaiduna, nah dia juga yang contoh wajah zaidun, dia adalah fa'ilun marfu'un bil wawi. Fa'il marfu yang dirofakkan bil wawi, dengan wawu. Kita masuk tanda berikutnya yaitu alif. Al-alifu. Untuk al-alifu contohnya ja'a az-zaidani. Nah, salah satu tempat untuk tanda alif bagi i'rab rafa itu adalah isim musanna. Isim musanna atau isim tasniyah. Diingat-ingat, isim musanna bukan muannas. Kalau muannas itu yang isim jenis kelamin perempuan, kalau musanna itu yang jumlahnya ganda di sana. Ada 2 orang, baik 2 orang laki-laki maupun 2 orang perempuan. Contohnya ja'a az-zaidani. Ini ada 2 orang Zaid berarti fa'ilnya. 2 orang Zaid telah datang. Fa-zaidani fa'ilun marfu'un bil alif. Maka zaidani, zaidan ini adalah fa'il yang dirofakkan dengan alif. Fa'il itu adalah pelaku atau subjek, marfu'un kedudukannya di dalam Nah, i'rabnya kedudukannya dia menjadi fa'il, tapi kalau i'rabnya dia di rofa. Tanda rofaknya dengan apa? Bil alif, dengan alif sebelum nun. Terus nunnya ini apa nunnya? Beda. Atau nun. Nah, jadi tanda terakhir bagi i'rab rofa itu adalah nun. Kan tandanya apa? Lil raf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal alifu wal wawu wal alifu wal wawu wan nun. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Dan sekarang kita masuk contoh tanda nun bagi i'rab rofa. Yang tadi anak katakan bahwasanya itu untuk fi'il. Nah, fi'il. Nah, contohnya yadribani. 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 Ini tanda i'rab rafa'nya apa yadribani? Nun. Nah, kita baca penjelasannya. Fayadribani fi'lun mudhari'un marfu'un bithubutin nuni. Maka yadribani di sini adalah fi'il mudhari' marfu yang dirofakkan dengan subutin nun, artinya dengan tetapnya nun di akhirnya. Ini untuk fi'il. Nah, taib. Kita ke tempat-tempatnya si domah. Fa ammad domatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a.
Tempat tanda domah bagi i'rab rafa ada 4 tempat. Yang pertama fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari, ke bawah, wal fi'lil mudhari'. Nah, alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan di sini tandanya nih yang keempat, dan fi'il mudhari' yang lam yattasil tidak bersambung bi akhirih syai'un, akhirnya dengan sesuatu. Jadi dia tidak boleh bersambung dengan sesuatu, lam fi'ilnya. Maksudnya apa? Yang alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un ini, di bawah kita baca syarahnya. Anna ad-dhamata takunu alamatan lirraf'i fi hadhil mawadi'i. Fi hadhil mawadi'i ay yu'rafu raf'uha bi wujudid dhamati fiha lafzan aw taqdiran. Yakni bahwasanya dhammah menjadi tanda bagi rafa pada tempat-tempat ini. Ayu rafu raf'uha, yaitu diketahui rafa'nya dengan tanda domah pada kata tersebut, baik domanya secara lafaz atau domanya secara takdir. Falismul mufrad. Nah, kan tempat untuk tanda domah bagi i'rab rafa di mana? Isim mufrad. Isim mufrad contohnya jaa zaidun wal fata. Nah, ini langsung dikasih dua-duanya nih sama penulis contohnya. Zaidun ini untuk i'rab yang secara lafaz, dan al-fata untuk i'rab yang secara takdir. Karena apa dia ditakdirkan? Lihat akhirannya apa? Akhirannya alif lazimah atau alif layyinah atau alif maksurah atau alif bengkok. Nah, alasannya lit ta'adzur, diberikan uzur. Fazaidun fa'ilun, maka Zaid di sini adalah fa'il marfu yang dirofakkan bid-dhammati zahirati, dengan domah yang zahir yang tampak. Wal fata, dan fata adalah fa'ilun marfu'un yang dirofakkan bidhammatil muqaddarati. Kenapa alasannya? Lit ta'adzuri. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Wa jam'ut taksiri wa huwa ma taghayyaru an bina'i mufradihi nahwu ja'ar rijalu wal usara. Ini tempat kedua bagi tanda domah bagi i'rab rafa. Nah, untuk tanda domah bagi i'rab rafa, ini tempat yang keduanya, yaitu jamak taksir. Contohnya ja'ar rijalu wal usara. Telah datang telah datang para laki-laki, karena jamak. Wal usara. Usara ini jamak dari asir, artinya tawanan. Ini langsung contohnya. Ar-rijalu kan tandanya apa? Tanda rofaknya domah.
Karena dia sigohnya sigoh apa? Bentuknya apa bentukannya? Tempatnya apa dia? Tempatnya jamak taksir. I'rab rofa, kedudukan fa'il, tanda domah. Domah yang apa di sini? Domah yang zahirah. Kalau usaro, dia juga dengan domah sebetulnya, tapi karena apa? Ditakdirkan ya, secara takdir. Farrijalu fa'ilun, maka rijal di sini adalah fa'ilun marfu'un bidommatiz zahirati. Maka rijal adalah fa'il marfu yang dirofakkan bidommatiz zahirati dengan domah yang nampak. Wal usaro, dan usaro juga fa'ilun marfu'un, dia adalah fa'il yang dirofakkan dengan domah yang muqaddarah karena diberikan uzur. Taib, tempat yang ketiga untuk tanda domah bagi i'rab rafa. Wa jam'ul muannatsis salimu wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini nahwu. Dan jama' muannas salim itu adalah apa yang jumi'a dijamak, dikumpulkan di alif atau ditambahkan dengan alif dan juga ta mazidatain, tambahan. Ada alif sama ta tambahan di belakangnya. Itulah jamak muannas. Jamak muannas salim. Contohnya apa? Ja'at al-hindatu. Ja'at al-hindatu. Di sini al-hindat ini adalah fa'il bagi ja'at. Al-hindat ini bentuknya itu jamak muannas salim. Kenapa jamak muannas salim? Karena lihat jumi'a bi alifin wa ta'i mazidataini. Nah, karena ada tambahan alif dan ta, maka inilah jamak muannas salim. Tanda rofaknya apa? Doma. Kenapa i'rabnya rofa? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Bagi siapa? Bagi ja'at. Dan ja'at ini fi'il. Karena ada tanda fi'il. Yaitu ta'ut ta'nisis sakinah. Tak sukun di akhirnya. Yang berfungsi untuk menandakan bahwasannya fa'il dari perbuatan tersebut, fa'il dari fi'il tersebut adalah mu'annas. Kita baca. Fal hindatu, maka hindat di sini adalah fa'ilun marfu'un bi dhammatiz zahirati, nampak domahnya ya. Wal fi'lul mudhari' dan fi'il mudhari'. Nah, ini maksudnya afwan. Ini posisi atau tempat yang terakhir untuk tanda domah bagi i'rab rofa. Bagi i'rab rofa. Contohnya yadribu Zaidun wa yakhsha Amrun wa yarmi Bakrun. Nah, langsung tiga-tiganya. Yadribu ini fi'il mudhari'. Jadi semua fi'il mudhari' kalau akhirannya tidak bersambung dengan sesuatu, yaitu akhir dari lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya kalau tidak bersambung dengan sesuatu, baik itu nun taukid, nun niswah, waul jamaah, alif tasniyah, atau ya muannatsatil mukhatabah, maka dia akan rofa dengan domah zahirah. Begitu pula juga kalau misalkan isim mu'tal akhir. Kalau isim mu'tal akhir dia juga dengan domah. Tapi domah yang muqaddarah. Contohnya yakhsha. Lita'adzur alasannya. Nah, nih. Wa yakhsha marfu'un bid-dhammatil muqaddarati lita'adzuri. Yang yarmi dia juga fi'il mu'tal dengan ya di akhirnya. Dengan tanda apa? Domah yang muqaddarah, alasannya lithiqal. Baik.
Kita masuk ke perkataan dari beliau. Al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Maksudnya apa ini? Ini untuk mengikat keadaan fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' itu semuanya rofa dengan domah, kecuali kalau bersambung dengan sesuatu. Kita harus tahu sesuatu itu apa. Uhturiza amma idza kanat tasala bihi aliful isnain. Nah, uhturiza artinya dikecualikan, amma idza dari apa apabila dengannya bersambung alif isnain. Alif yang apa? Yufidu tasniyah, memberikan faedah bahwasanya fa'il dari fi'il tersebut adalah dua orang. Contohnya yadribani. Yadribani. Ini bisa ditemukan dalam tasrif lughawi. Doroba yadribu. Yadribani. Nah, yadribani, yadribuna gitu. Kalau yadribu dia rofa dengan domah zahirah. Tapi kalau yadribani yang mana ini udah ada fiil di sini, dia tandanya itu bukan lagi dengan domah zahirah, akan tapi tandanya dengan nun yang ada di akhirnya. Dan itu untuk yang muzakkar. Kalau untuk yang muannas, lanjut ke bawah. Watadribani. Nah, itu kalau fi'il mudhari' bersambung dengan alif isnain yang bermakna ganda fa'ilnya. Maka i'rabnya tidak dengan dhammah. Jadi sesuatu yang dimaksud penulis di situ adalah yang pertama alif isnain. Kita langsung yang kedua. Atau wawul jamaah. Wawul jamaah. Waw yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu banyak. Contohnya yadribuna wa tadribuna. Nah, di sini tandanya apa? Tandanya nun, tanda rofaknya nun ya, bukan wawu. Karena wawu di sini dia wawul jamaah gitu. Hanya memberikan faedah fa'ilnya itu adalah hum. Kalau tadribuna, nah, menunjukkan apa? Antum. Fa'ilnya antum. Kalian sedang memukul. Kalau yadribu, mereka sedang memukul. Jadi sesuatu yang kedua itu adalah wawul jamaah. Langsung lanjut lagi. Sesuatu yang ketiga dimaksud oleh penulis ini adalah ya muannatsatil mukhattabah. Contohnya tadribina. Ya muannatsatil mukhattabah ini ya untuk perempuan diajak bicara, yang diajak bicara. Tadribina. Maka fa'ilnya apa di sini? Anti. Maka udah nggak rofa lagi. Apa? Dia rofa, tapi bukan dengan dhammah. Dia rofa, tapi bukan dengan dhammah di akhirnya. Karena udah bersambung sama ya muannatsatil mukhatabah di tengah-tengah ba sama nun. Nanti tanda rofanya dengan apa? Dengan nun. Nah, bisubutin nun, dengan tetapnya nun. Nah, maka ketiga fiil tadi fa innahu yurfa'u bisubutin nuni kama sayati insyaallah. Maka sesungguhnya fiil yadribani, tadribani, yudribuna, tadribuna, sama tadribina, itu semua tanda rofaknya dengan subutin nun. Diingat-ingat, tanda rofaknya dengan subutin nun. Bukan dengan domah zohiroh maupun domah muqaddarah. Tidak dengan domah zohiroh maupun domah muqaddarah. Karena akhirannya telah bersambung dengan sesuatu. Dan sesuatunya itu ada 3 yang sudah kita ketahui. Yaitu alif isnain, wawul jamaah,
dan ya muannatsatil mukhattabah. Ya, tafadhol. Ya, baik. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Wa uhturiza aidan amma idza tasalat bihi nunut tawkidil khafifah awis tsaqilah. Nah, jadi dikecualikan juga dari apa-apa yang apabila dengannya bersambung nun taukid. Jadi antum tulis dulu, nun taukid itu terbagi menjadi dua. Ada yang sakilah, ada yang khafifah. Sakilah artinya berat, yang khafifah artinya ringan. Taukid sendiri ini untuk menegaskan perbuatan, suatu perbuatan. Contohnya di dalam ayat Al-Qur'an. La yusjananna wa la yakunan. La yusjananna wa la yakunan. Mana nun taukidnya di situ? Nun taukidnya itu yang nun bertasydid yang dikata la yusjananna. Nah, nun terakhir nah itu adalah nun taukid. Nun taukid apa? Nun taukid sakilah, yaitu nun bertasydid itu nun taukid sakilah. Lalu contoh untuk nun taukid khafifah mana? Wala yakunan. Wala yakunan. Jadi di belakang na itu, di belakang nan itu ada ada nun sukun. Jadi nun taukid khafifah itu adalah nun sukun. Kalau nun taukid sakilah itu nun bertasydid. Tapi kok ngilang sekarang? Di walayakunan kok malah diganti tanwin. Enggak ditampakkan nun sukunnya. Ini berkaitan dengan ilmu rosem. Dengan ilmu rosem. Karena ini adalah ayat Al-Quran. Gitu. Jadi dia dihilangkan. Jadilah mat iwat di sini. Tanwin yang menggantikan. Nah, gitu. Jadi tanwin ini dia hasil dari nun sukun. Gitu. Aslinya kan dia nggak ditanwin nih. Tapi kita kembali ke pengertian pengertian dari tanwin. Apa? Nun sakinatun talhaqul akhira al-isma lafdhan la khattan. Jadi dia diubah bentuknya ke tanwin, nun sukunnya, nun taukid khafifahnya. Gitu. Maka dua ini fa innahu yubna 'alal fathi. Maka sesungguhnya kalau fiil yang bersambung dengan nun taukid, baik itu nun taukid sakilah maupun khafifah, maka diingat-ingat dia keadaannya apa? Menjadi mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Kalau fiil mudhari itu bersambung dengan nun taukid sakilah atau khafifah. Sekarang kalau fiil mudhari itu bersambung dengan nun niswah, awit tasalat bihi nunun niswah. Nunun niswah. Nun niswah ini adalah nun berharokat fathah, tapi huruf sebelum nunnya sukun. Dia juga mabni. Mabni di atas sukun. Contohnya apa? Wal walidatu yurdi'na. Wal walidatu yurdi'na. Mana nun niswahnya? Wal walidatu ini isim. Nah, ini isim. Jama muannas salim. Yurdi'na ini adalah fi'il. Mana nun niswahnya? Ini yang ditunjuk. Nah, itu nun niswahnya. Maka fi'il yurdi'na keadaannya sama kayak fi'il yang bersambung dengan nun taukid baik sakilah maupun khafifah, yaitu yubna, yaitu mabni. Cuman bedanya kalau fi'il mudhari bersambung nun taukid sakilah atau khafifah dia mabni di atas fathah, tapi kalau fi'il mudhari yang bersambung nun niswah dia mabninya di atas sukun. Kenapa mabni di atas sukun? Karena huruf terakhir nunnya itu berharokat sukun. Sedangkan kalau fi'il mudhari
yang bersambung dengan nun taukid. Kenapa dia mabni di atas fathah? Karena huruf sebelum nun taukid itu harokatnya fathah. Sampai sini paham? Afwan, Ana izin share screen memperlihatkan sedikit bagannya. Tolong izinkan Ana untuk share screen dulu. Taib, jadi ini bagannya. Sudah kelihatan? Tanda-tanda i'rab rafa. Yang pertama adalah dhammah. Yang kedua wawu. Yang ketiga alif. Yang keempat nun. Terus ada di mana aja nih tanda dhammah untuk i'rab rafa? Yang pertama isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Terus yang terakhir fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Isim mufrad contohnya jalasa hamidun. Hamidun kan dia isim mufrad sebagai fa'il marfu. Contoh yang kedua lagi tajlisul muslimatu. Al muslimatu ini untuk yang muannas. Dia menjadi fa'il untuk tajlisu marfu dengan tanda dhammah zahirah. Terus tanda kedua bagi tempat kedua untuk tanda dhammah bagi i'rab rafa yaitu jamak taksir. Contohnya tilka gurafun. Nah, gurafun ini jamak dari gurfah. Mana tandanya? Tanda domahnya yaitu di akhir nih. Tanda rofanya domah di akhir. Terus tempat yang ketiga untuk tanda domah bagi i'rab rofa itu jama muannas salim. Tajlisul muslimatu. Muslimatu sighahnya jama muannas salim. Menjadi fa'il untuk tajlisu. Dan fa'il i'rabnya rofa. Tanda rofa dari kata muslimatu adalah domah zahirah di akhirannya. Dan yang keempat itu fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Jadi sesuatu di sini adalah apa? Alif isnain, wawul jamaah, ya muannatsatil mukhattabah, nun taukid, baik khafifah atau sakila, dan nun niswah. Jadi fi'il mudhari itu rafa dengan dhammah kalau tidak bersambung dengan kelima itu. Contohnya ya jelisu, tajlisu, ajlisu, najlisu. Semuanya rafa dengan dhamma zahirah. Bisa juga rafa dengan takdir kalau fi'ilnya mu'tal akhir. Dengan syarat tidak bersambung juga dengan 5 tadi. Sampai sini paham? Fahim? Al-fahim tum? Baik, kita lanjut. Padahal di-share kembali kitabnya. Baik, tadi itu kita tanda domah ya. Kita membahas tanda domah bagi i'rab rofa. Ingat rofa memiliki berapa tanda? 4. Nah, masing-masing tanda punya berapa? Masing-masing tanda punya 4 tempat. Masing-masing tanda memiliki tempat. Nah,
Untuk tanda domah bagi i'rab rofa, tempatnya berapa? 4. Yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Keempat ini menjadi tempat untuk tanda domah bagi i'rab rofa. Baik, kita masuk tanda rofa yang kedua. Tanda bagi i'rab rofa yang kedua yaitu wawu. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Nah, fi jam'il mudzakiris salim wa fil asma'il khamsah. Dan adapun wawu fatakunu alamatan lirraf'i menjadi tanda bagi rafa, bagi i'rab rafa di berapa tempat? Fi mawdi'aini, pada 2 tempat saja. Kalau domah itu untuk 4 tempat. Tapi kalau wawu hanya 2 tempat. Di mana aja? Jamak mudzakar salim sama asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Wahia, nah ini asmaul khamsah itu apa saja? Dihafal. Asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Disebut juga panca isim. Panca isim itu 5. Apa saja? Abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dzumalin. Nah, abuka artinya apa? Ayahmu. Wa akhuka itu artinya saudara laki-lakimu. Wa hamuka itu artinya pamanmu. Wa fuka artinya mulutmu. Wa dzumalin. Nah, ini ada pembahasan tersendiri ya. Sebetulnya hanya zu-nya, malinnya ini mudhof ilaih karena tanda kasroh. Zu ini bermakna sohib. Jadi arti dari dzumalin itu artinya pemilik harta. Kita baca syarah dari penulis. Yakni anna jam'al mudzakiris salima wal asma'al khamsata yu'rafu raf'uha biwujudil wawi fatakunu marfu'atan bil wawi niyabatan 'anid dhammati. Wal muradu bi jam'il mudzakiris salimi al-lafdhu ad-dalu ala jam'iyyati biwawin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin wa halatai nasbi wal jarri. Nahwu ja'a zaiduna wa ra'aitu zaidina wa marartu bizaidina. Fazaiduna fi qaulika jaa az-zaiduna fa'ilun marfu'un bil wawi wan nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad wal asmaul khamsa nahwu jaa abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin fa kullu wahidin minha fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'anid dhammati. Wa kullun min jam'il mudzakiris salimi wal asma'il khamsati lahu syurutun tutlabu minal mutawwalat. Masyaallah. Baik, kita langsung terjemahkan dan jelaskan sedikit. Bahwasannya jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah diketahui tanda rofaknya dengan apa? Biwujudil wawi, dengan adanya wawu. Maka dengan adanya wawu padanya, dia marfu bil wawi, dia dirofakkan dengan wawi. Maka wawu tersebut menjadi tanda rofaknya. Yaitu di mana? Di tempat jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Wawu di sini dia sebagai apa? Niyabatan. Sebagai ganti dari harokat dhammah. Diingat-ingat? Karena tanda asal rofa itu adalah harokat. Kalau wawu ini kan huruf. Nah, tanda asal dari i'rab rofa adalah
dhammah dan dhammah adalah harokat. Maka tanda-tandanya yang lain yaitu wawu, alif dan nun itu niabatan anid dhammah sebagai ganti dari dhammah. Karena dia berada di tempat-tempat tertentu. Contohnya ini. Wawu menjadi niabatan sebagai ganti dari dhammah karena dia ada di tempat mudzakkar salim sama asmaul khamsah. Taib. Wal muradu bi jam'il mudzakkaris salimi, al murad itu artinya yang dimaksud, dan yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim adalah al-lafdzud dalu, lafaz yang menunjukkan ke bawah ala jama'iyyah biwawin wa nunin, atas jamak atau atas kata yang ditambahkan dengan wawu dan nun fi akhirihi, di akhirnya. Itu untuk keadaan rofa ya. Kalau untuk keadaan rofa jamak mudzakkar salim di akhirnya dengan wawu dan nun. Tapi kalau dalam keadaan ini nasab, nah ini kan fi halatir raf'i dia dengan ya dan nun. Tapi kalau di keadaan nasab fi halatai nasbi, nah wal jarri dalam dua keadaan yaitu nasab dan jar itu dia dengan apa? Dengan ya dan nun afwan. Maksudnya wawu dan nun untuk keadaan rofa dan ya dan nun untuk keadaan nasab dan jar gitu. Contohnya jaa zaiduna. Kita lihat jaa zaiduna. Zaiduna ini jamak mudzakkar salim yang diakhiri oleh wawu dan nun. Berarti dia i'rabnya apa nih? Rafa atau nasab atau jar? Fadhal ditulis. Ya, rafa. Rafa dengan wawu. Oke, terus kita masuk contoh yang kedua, wa ra'aitu zaidina. Wa ra'aitu zaidina. Zaidina. Maka Zaid di sini i'rabnya nasab. Karena dia menjadi apa di sini? I'rabnya nasab, kedudukannya jadi apa? Nah, jadi maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan ya. Oke. Lanjut contoh berikutnya wa marartu bi Zaidina. Nah, Zaid di sini dia majrur dengan ba jar ya, ditambahkan ya dan nun. Fazaiduna fi qaulika, maka Zaid yang di awal tadi dalam perkataan muja'a Zaiduna, Zaidnya menjadi fa'il marfu'un, fa'il yang dirofakkan dengan wawu. Wan nun ini distabilokan kalau teman-teman ada yang mencetak kitabnya atau ditulis nanti wan nun di setiap jamak muzakkar salim itu adalah iwat anin tanwin. Itu adalah sebagai ganti dari tanwin. Karena kagak ada tanwin kan, maka digantikan dengan nun. Kenapa nggak boleh ada tanwin? Ya karena tanwin itu hanya untuk isim mufrad. Gitu. Untuk isim mufrad jamak taksir. Sama apa lagi? Jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim tidak bisa dikasih tanwin. Karena dia dengan wawu kalau rofa, kalau nasab atau jar dengan ya. Maka haruslah ditambahkan nun di akhirnya, baik keadaan rofa maupun keadaan nasab atau jar. Gitu. Dalam keadaan, nah jadi nun itu sebagai ganti dari tanwin pada isim mufradnya, mufradnya. Wal asmaul khamsah, dan contoh isim-isim yang 5, contoh asmaul khamsah itu apa? Ja'a abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin.
telah datang bapakmu, saudara laki-lakimu, pamanmu. Nah, ini hanya kiaskan saja ya, mulutmu, dan sahibul mal, yaitu pemilik harta. Zu itu artinya yang memiliki. Fakulu wahidin, maka setiap salah satu minha darinya adalah fa'il. Fa'il itu marfu. Karena dia asmaul khamsah, tanda rofaknya dengan wawu. Dan wawu pada asmaul khamsah dan juga sama pada jamak mudzakkar salim, dia adalah niyabatan anid dommati. Sebagai ganti dari dommah. Wa kullun min jam'il mudzakkar salimi wal asmaul khamsati lahu syurutun tutlabu minal mutawwalat. Dan beliau menutup terkait tanda wawu di sini, penjelasan tanda wawu bagi i'rab rofa ditutup dengan kalimat dan setiap dari jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah lahu syurutun, dia memiliki syarat-syarat. Lakinnahu, akan tetapi syarat-syaratnya tidak dibahas di kitab ini. Tapi beliau menginstruksikan kita untuk mencari di kitab-kitab apa? Minal mutawwalat. Mutawwalat ini adalah kitab yang panjang-panjang atau kitab setelah kitab mukhtasar jiddan. Kita lanjutkan. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Artinya, dan adapun alif, ini tanda ketiga bagi i'rab rafa ya, yaitu alif. Maka dan adapun alif fatakunu alamatan lirraf'i, maka dia menjadi tanda lirraf'i bagi i'rab rafa pada tempat apa? Yaitu hanya di tempat tasniyah saja. Isim yang bermakna ganda. Fi tasniyatil asma'i khassatan khassah. Cuman satu tempat, yaitu isim tasniyah. Al-muradu min tasniyatil asma'i al-musanna. Yang dimaksud dari isim tasniyah itu adalah musanna. Jadi sama aja. Mau antum bilang isim tasniyah atau isim musanna. Wal muradu minhu ma dalla ala isnaini bil alifin wan nunin. Dan yang dimaksud minhu darinya madallah, apa yang menunjukkan atas makna ganda ala isnaini gitu. Dengan alif dan nun di akhirnya pada keadaan rofa. Pada keadaan rofa dia diakhiri oleh alif dan nun. Terus dan ya dan nun untuk keadaan nasab dan jer. Contohnya kita lihat. Nah, Ja'a Zaidani. Zaidani. Telah datang Zaidani. Ini kan untuk rofa dia diakhiri alif dan nun. Wa ra'aitu Zaidaini. Nah, wa ra'aitu az-Zaidaini wa marartu biz-Zaidaini. Nah, ini disukun nih, ya-nya disukun. Sama-sama disukun, mirip kayak jamak mudzakkar salim. Tapi kalau jamak mudzakkar salim, huruf sebelum ya-nya itu di kasroh dan huruf setelah ya itu di fathah. Kalau isim musanna ketika nasab atau jer, kebalikan dari jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jer. Nah, isim musanna ketika nasab dan jer itu ya-nya juga disukun, akan tapi huruf sebelumnya di fathah dan huruf sesudahnya di kasroh. Fazaidani, maka Zaidani. Nah, dua Zaid yang di awal pada contoh ja'a Zaidani. Nah, dia adalah fa'ilun marfu'un. Dia adalah fa'il yang di rofa. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya apa? Scroll ke bawah, Afwan. Alif. Nah, tanda rofa'nya adalah alif. Niyabatan anid dommah. Sebagai ganti juga dari dommah. Wawu alif dia sebagai ganti dari tanda dommah untuk i'rab rofa. Beliau menjelaskan wal farqu bainal musanna, dan perbedaan antara musanna wal jama', maksudnya jamak mudzakkar salim, fi halatai nasbi wal jar, pada keadaan nasab dan jar,
annal ya'a bahwasanya ya allati fil musanna yang ada pada isim musanna maftuhun maqablaha di fathah sebelumnya, maksurun ma ba'daha di kasroh apa yang setelahnya, yaitu setelah ya maksudnya. Wa fi jam'il maksur, nah maksudnya dan untuk jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jer maka maksurun maqablaha di kasroh sebelum ya-nya. Maftuhun ma ba'daha dan di fathah ma ba'daha setelah ya-nya. Wan nun dan nun yang ada di isim musanna itu apa? Iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Dia sebagai ganti dari tanwin dalam isim mufradnya, pada isim mufradnya. Fi kulli min tasniyati wal jam'i, pada setiap dari tasniyah dan jamaknya. Wa amman nunu, kita lanjut, ini tanda terakhir bagi i'rab rafa yaitu nun. Wa amman nunu, dan adapun nun maka dia menjadi tanda bagi i'rab rafa pada fi'il mudhari. Idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Nah, apabila bersambung dengannya dhamir tasniyah. Contohnya yaf'alani wa taf'alani. Mana dhamir tasniyah? Yaitu alif. Alif tambahan nih. Alif tambahan yang ada di lam. Atau dhamir jama'i. Atau dhamir jama'. Contohnya yaf'aluna wa taf'aluna. Dhamir jama' itu artinya apa? Wawul jama'ah. Atau dhamirul muannasatil mukhatabah. Dhamir muannasatil mukhatabah itu contohnya taf'alina, yaitu ya. Ya muannasatil mukhatabah. Dan 3 fiil ini, 3 fiil atau 5 fiil ya, yadribani, tadribani, atau di sini contohnya yaf'alani, wa taf'alani, yaf'aluna, wa taf'aluna, wa taf'alina, ada 5 kan? Maka ketahuilah hadhil auzan, maka wazan-wazan ini kan wazan fiil semuanya, tusammal af'alul khamsah, dinamakan af'alul khamsah. Wa takunun nun, dan nun nun ini dijadikan yang fi akhiriha, yang pada akhirnya adalah alamatu ala raf'iha. Dia menjadi tanda atas rafa'nya. Maka nun menjadi tanda untuk rafa pada 5 fiil ini. Wahia marfu'atun. Maka dia rafa. 5 fiil di atas tadi yang afalul khamsah tadi dia rafa. Dengan apa? Bithubutin nun niyabatan 'anid dhammati. Dengan tetapnya nun niyabatan sebagai ganti dari dhammah. Fatakul, maka antum katakan az-zaidani yadribani. Az-zaidani yadribani. Az-zaidani yadribani. Syahid kita mana? Yaitu fokus di yadribani ya, bukan zaidani. Bukan zaidani. Kalau zaidani tanda rofaknya apa? Zaidani kan ini rofa nih i'rabnya. Nah, tanda rofaknya apa? Ada yang tahu? Az-zaidani Alif. Alif. Sahih. Terus kita masuk ke yadribani. Kalau yadribani tanda rofaknya apa? Yadribani ini fiil bukan isim. Tanda rofaknya apa? Nun. Nun, sahih. Nun yang ada di akhir, sahih. Nah, maka fayadribani marfu'un bithubutin nun. Nah, ini dia. Maka yadribani dia dirofa dengan
tetapnya nun, subutin nun. Niyabatan sebagai ganti anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Wa kadza antuma tadribani wa zaiduna wa yadribuna wa antum tadribuna wa antum tadribina. Dan begitu pula antuma tadribani, dan begitu juga untuk contoh antuma tadribani. Dan juga zaiduna yadribuna, sama, wa antum tadribuna wa anti tadribina, sama. Fakulu hadhil amthilah, ke bawah, marfu'atun wa alamatu raf'iha thubutun nun wal alifu fil awal, dan alif pada contoh yang pertama, wasani dia menjadi fa'ilnya, gitu, menjadi fa'ilnya. Wal waw fi tsalis war rabi, dan waw pada contoh ketiga dan keempat dia menjadi fa'ilnya. Wal ya fil khamis, dan ya pada contoh yang kelima dia menjadi fa'ilnya. Kita scroll ke atas. Nah ini nih. Az-zaidani yadribani. Yadribani kan ini fi'il ya. Fi'il. Nah, sudah ada fa'ilnya belum di sini? Sudah ada. Sudah ada fa'ilnya, yaitu alif. Gitu. Makanya alif di sini tidak bisa dijadikan apa? Tanda i'rab rofa'nya. Oleh sebab itu tanda i'rab rofa dari fi'il yadribani adalah nun yang tetap di akhirnya. Karena alif yang nempel di ba ini adalah fa'il dari fi'il yadribani. Takdirnya apa? Takdirnya huma ya'udu ila, yang kembali kepada az-zaidani. Nah, kalau kita lihat susunan kalimat az-zaidani yadribani, ini susunan apa? Karena ada dua susunan di dalam bahasa Arab, yaitu mubtada khobar dan fi'il fa'il. Mubtada khobar itu adalah jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim. Kalau susunan fi'il fa'il itu adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il. Sekarang kita cermati bersama kalimat az-zaidani yadribani. Ini kan kalam nih. Ini kalam. Kita suarakan dengan bahasa Arab, tersusun, memberikan faedah. Dan dengan maksud kita mengucapkannya. Maka yang Anda tanya di sini, ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali isim. Karena diawali isim. Dan untuk menutup dars kita pada pagi hari ini, ingin memberikan sedikit faedah, bahwasannya kalau fi'il terletak setelah isim, maka dia wajib mengikuti jumlahnya juga. Karena az-zaidani ini kan ganda, maka fi'ilnya pun wajib ganda. Gitu. Tapi kalau fi'ilnya diletakkan di awal, harus mufrad. Walaupun fa'ilnya boleh lebih dari satu. Nah, atau tidak mufrad. Contohnya apa misalkan? Yadribu zaiduna. Itu boleh. Itu jumlah fi'il fa'il. Kalau jumlah fi'il fa'il, fi'ilnya wajib mufrad. Tapi fa'ilnya boleh jama'. Tapi kalau kayak gini bentukannya mubtada khobar, nah, mubtada khobar dengan khobar yang menjadi fa'il, nah, maka fa'ilnya itu harus ngikutin jumlah dari mubtadanya. Apa? Fi'ilnya itu harus ngikutin jumlah dari mubtadanya yang isim di awalnya. Gitu. Sampai sini paham? Paham, insyaallah. Ana share sedikit khulasohnya. Ana ingin share dulu, bisa di Nah, kira-kira begini. Ini adalah khulasoh pohon bagan dari i'rab rofa, tanda i'rab rofa.
Kita ulangin dulu. Bahwasanya i'rab rofa, bahwasanya i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jer, yang keempat jazm. Dan masing-masing i'rab memiliki tanda. Nah, kita masuk ke i'rab rofa. Maka tanda i'rab rofa itu ada 4. Yang pertama adalah tanda domah. Yang kedua tanda wau. Yang ketiga tanda alif. Yang keempat tanda nun. Semua keempat tanda ini menjadi tanda untuk i'rab rofa. Dan dari keempat tanda ini ada tanda asal, ada tanda cabang. Tanda asal bagi i'rab rofa adalah domah. Oleh sebab itu, tanda domah diletakkan di awal, di atas. Karena apa? Ketiga setelahnya itu, yaitu alif, wawu, dan nun, itu adalah tanda cabang yang menggantikan domah. Gitu. Dan masing-masing tanda itu memiliki tempatnya masing-masing. Nah, maka tempat untuk tanda domah bagi i'rab rofa itu ada 4 tempat. Yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Ketika antum menjumpai 4 tempat ini gitu, dalam keadaan rofa, dalam i'rab yang rofa, maka ketahuilah tandanya adalah domah. Contohnya ada di samping, tidak usah Anda bacakan lagi. Begitu pula tanda wawu untuk i'rab rofa. Juga punya tempat. Tapi tempatnya cuma 2, yaitu jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu apa saja? Isim-isim yang 5, yaitu abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa zu malih. Dan zu itu bermakna sahib. Dan tanda alif bagi i'rab rofa itu cuma ada 1 tempat, yaitu isim tasniyah atau disebut juga isim musanna. Ketiga tanda ini, yaitu domah, wawu, alif, hanya berlaku untuk isim. Adapun tanda terakhir untuk i'rab rofa, yaitu tetapnya nun, ini hanya berlaku untuk fi'il. Fi'il yang bagaimana? Fi'il yang 5. Gitu. Domah juga untuk fi'il ya. Jadi tadi domah juga untuk fi'il, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu akhirnya. Gitu. Kalau nun khusus untuk fi'il. Kalau tanda domah bagi i'rab rofa itu mayoritasnya isim, tapi bisa juga untuk fi'il, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Sesuatu di sini apa? Sesuatu pada kalimat fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Syai'un kan sesuatu. Itu apa saja? Ada 5, yaitu aliful isnain, wawul jamaah, ya muannatsatil mukhattabah, nun taukid ada 2, khafifah tsakilah, dan yang kelima adalah nun niswah. Jadi kalau mau diterjemahkan, tanda domah ini bagi i'rab rofa ada pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan alif atau wawu atau ya muannatsatil mukhattabah atau nun taukid atau nun niswah. Ila huna hal fahimtum? Oke, taib. Ana harap antum faham semuanya. Nanti bisa dimurojaah kembali oleh teman-teman. Karena insya Allah besok akan kita lanjutkan ke tanda bagi i'rab nasab dan juga tanda bagi i'rab jer. Kalau masih ada waktunya kita habiskan sampai tanda bagi i'rab jazm. Dan ini adalah materi-materi yang fundamental atau materi-materi pokok dalam ilmu nahwu, yaitu bab i'rab dan juga bab tanda-tanda i'rab. Jadi monggo difahami, dan kalau bisa teman-teman hafalkan. Baik i'rabnya yang 4 itu ada berapa? Ada 4, dan tanda-tanda dari setiap i'rab, begitu pula tempat untuk setiap tanda-tandanya i'rab. Gitu.
Oke, Taib, mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan pada pagi hari ini. Ana mohon maaf apabila masih ada kekeliruan dan kekurangan dalam menjelaskan kepada antum semua. Dan kalau masih ada yang belum paham terkait materi ini, ya baik dari sisi penjelasan Ana maupun memang dari sisi materinya, semoga kita dimudahkan untuk memahami materi tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ana ucapkan terima kasih. Setelah itu aku syukran lakum kepada antum semua ala husni ihtimamikum, atas perhatiannya, wa jazakumullahu khairan ala hudurikum, dan semoga Allah membalas kebaikan kepada antum semua, wa barakallahu fi ulumikum, dan memberkahi ilmu-ilmu kalian, ilmu-ilmu antum semua. Yumkin hadzam ini hayya bina nakhtatim bi qiraati hamdalah ma'an. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma nakmilu, kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.